Dan kita akan fokus membahas tentang kekejian dan permusuhan abadi orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin. Sebelum saya jelaskan panjang lebar tentang siapa orang-orang Yahudi, kenapa begitu bencinya kepada kaum muslimin sehingga hari ini kita bisa saksikan kekejian dan kekejaman Yahudi kepada kaum muslimin, saya mukaddimahi kajian ini dengan 4 fakta dari perang yang kita saksikan hampir 1 bulan lebih. Dan per hari ini saja saya tadi melihat berita sudah hampir 11.000 lebih kaum muslimin yang meninggal dunia. Dan ini akan terus bertambah karena agresi orang-orang Zionis Yahudi ini semakin hari bukan berhenti tapi terus membantai kaum muslimin. Bukan mustahil, boleh jadi kemudian bisa bertambah 20 bahkan 30.000 kaum muslimin kalau tidak dihentikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi bagi kita kaum muslimin dengan peristiwa seperti ini, maka makin tersingkap kepada kita tentang kebenaran Quran. Dengan adanya peperangan Zionis Yahudi dengan saudara kita kaum muslimin, itu betul-betul menyingkap tentang kebenaran Al-Quran. Dulu saya kecil-kecil masih suka nonton film. Saya pikir genosida itu hanya ada di film saja. Rupanya hari ini kita saksikan betul-betul genosida itu terjadi. Dulu orang-orang Yahudi kalau mengikut kepada sejarah, mereka yang digenosida kan oleh siapa? Fir'aun. Fir'aun membunuh anak-anak Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum." Bagaimana Fir'aun itu membantai anak-anak laki-laki Bani Israel, termasuk juga orang-orang Yahudi di dalamnya, dan membiarkan anak-anak wanita. Artinya kalau lihat sejarah dulu, orang-orang Yahudi betul-betul digenosida oleh Fir'aun, dihabisi anak-anak. Harusnya orang-orang Yahudi itu bersyukur bahwa mereka masih ada kakek buyut mereka yang hidup sehingga masih menjadi keturunan atau menjadikan keturunan yang sampai kepada mereka. Malah kemudian sebaliknya, malah sekarang mereka pula yang melakukan genosida itu kepada orang lain, seolah-olah ada dendam masalahnya. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengingatkan tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada kakek buyut mereka itu. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum ij'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah akan nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian dan menjadikan kalian sebagai orang-orang yang merdeka dan memberikan kepada kalian apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari umat yang lainnya. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi, mereka adalah umat-umat pilihan dulu di zamannya. Tetapi sejarah juga mencatat
ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang pilihan, kemudian juga diutus kepada mereka ribuan para nabi, dijadikan mereka raja-raja, tapi mereka tidak bersyukur. Buktinya apa? Yaqtulunal anbiya bighairi haq. Mereka membunuh para nabi tanpa ada sebab yang dibenarkan. Kalau seandainya para nabi saja dibantai orang-orang Yahudi, padahal apa sih tugasnya para nabi? Tugasnya para nabi itu hanya ingin menyampaikan wahyu saja, ingin mengajak manusia kepada kebaikan, tidak lebih daripada itu. Mereka tidak diutus untuk mencaplok sebuah negara. Mereka diutus bukan karena sebuah kekuasaan. Makanya ketika orang-orang Quraisy datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Muhammad, kalau engkau ingin harta kami kumpulkan. Kalau engkau ingin jadi raja, kami jadikan kau raja. Kalau engkau ingin perempuan, kami carikan perempuan." Tapi Nabi menolak itu semuanya. Karena Nabi bukan itu diutus. Tetapi walaupun demikian tetap saja mereka membunuh para nabi. Padahal para nabi tidak pernah menyentuh kepentingan dunia mereka. Kalau seandainya sekelas para nabi aja dibantai orang-orang Yahudi, macam mana pula selain daripada para nabi? Anak-anak, orang tua, perempuan, orang yang tidak berdaya. Tentu mereka lebih mudah membunuh karena sebelumnya juga mereka adalah para pembunuh para nabi. Dari sini ada hakikat yang tersingkap dalam Al-Quran, dan kita harus semakin yakin dengan isi Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku." Sesungguhnya engkau akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang pertama, bahwa Al-Quran sudah menyingkap hakikat orang-orang Yahudi 14 abad yang silam, bahwa tidak ada musuh yang paling berat bagi orang-orang Yahudi itu melebihi orang-orang yang beriman. Mereka tanamkan permusuhan itu, dan kita hari ini saksikan permusuhan itu betul-betul mereka lancarkan dengan cara apa? Mengebom kaum muslimin. Ini hakikat yang pertama, bahwa Al-Quran tersingkap dan semakin yakin tentang kebenarannya. Kalau sudah demikian, maka jangan pernah merasa aman dari orang-orang Yahudi. Ingat, sehebat apapun mereka mempropagandakan apapun, kebebasan dan begitu seterusnya, jangan percaya dengan mereka. Karena apa yang tidak tampak dari mereka lebih jahat dibandingkan yang tampak dari mereka. Yang kedua, ya, kita lihat setelah meletusnya peperangan antara Yahudi dengan saudara kita yang ada di Palestina ini, baru beberapa hari setelahnya, tiba-tiba kemudian Amerika dan Inggris mengirim kapal persenjataan, pasukan lagi. Padahal yang dilawan itu bukan negara besar, negara kecil. Jalur Gaza itu kan kecil saja. Tapi kenapa kemudian Amerika yang merupakan superpower, negara adidaya polisinya dunia, kok ikut terlibat dalam peperangan ini? Memasok tentaranya, memasok senjatanya lagi. Untuk apa coba dipasok senjata itu? Nah, sekarang kita lihat untuk membunuh anak-anak, membunuh orang tua, membunuh wanita, membunuh yang tidak berdaya, membunuh orang-orang lemah, semuanya dibantai. Dari sini juga tersingkap hakikat Al-Quran surah Al-Imran ayat 21. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Surah Al-Anfal ayat 73, wal ladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din.
bahwa orang-orang kafir itu sebagian mereka melindungi sebagian yang lainnya. Karena kekafiran itu millatun wahid, satu agama. Memang kita lihat mereka bersatu, tapi hakikatnya mereka juga bercerai-berai. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat mereka bersatu, hakikatnya mereka bercerai-berai. Mereka bersatu itu karena ada kepentingan. Apa kepentingannya? Memusuhi orang-orang yang beriman. Lihat Amerika. Sejak dulu yang diganggu itu negara Islam. Libya, Irak, Lebanon, sekarang Palestina. Kenapa mereka tidak mengganggu negara-negara yang bukan Islam? Kan banyak negara-negara yang bukan Islam kan? Kenapa tidak diganggu? Dipecah-pecah sebagaimana mereka mengganggu negara-negara Islam, kemudian dipecah-pecah begitu. Dituduh macam-macam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat yang kedua, semakin yakin kita dengan Al-Qur'anul Karim bahwa orang kafir itu pasti akan menolong kafir yang lainnya. Maka jangan percaya dengan orang kafir. Terutama orang-orang mulhidun. Orang-orang kafir sudah kafir sesat lagi. Orang-orang mulhid namanya. Sebagaimana ayat tadi, engkau akan dapati permusuhan yang sangat kuat terhadap orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang musyrik, artinya orang-orang mulhid, orang kafir yang sesat, yang tidak kembali kepada agama mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini hakikat yang kita bisa petik dari peperangan Yahudi dan saudara-saudara kita kaum muslim di Palestina ini. Yang ketiga adalah, dan kita makin yakin bahwa apa yang dilakukan orang-orang Yahudi dan juga Amerika dan sekutunya untuk memerangi kaum muslimin, mereka tidak sedang memerangi sekelompok dari kaum muslimin, tidak. Yang kita kenal dengan Hamas umpamanya. Mereka tidak sedang mengincar Hamas, bukan. Tapi yang mereka incar itu kaum muslimin. Makanya sering saya ulang-ulang. Karena yang dibantai oleh orang-orang Yahudi hari ini apakah Hamas? Tidak juga. Yang dibantai loh anak-anak kecil. Kenapa mesti kemudian mereka mengebom anak-anak yang tidak berdaya? Anak-anak itu loh nggak perlu pakai bom kalaupun harus membunuh mereka. Mereka orang-orang lemah. Jadi dari sini kita yakin mereka bukan sedang memerangi sekelompok orang yang mereka anggap teroris. Hakikatnya mereka itu memang sedang memerangi kaum muslimin, titik intinya. Mereka benci dengan orang Islam. Dan itu sudah dituangkan dalam Al-Quranul Karim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan redha orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani kepada siapa? Kepada kita kaum muslimin, sampai kita tunduk kepada mereka. Makanya Yahudi dengan Nasrani bergabung kalau untuk memerangi orang Islam. Dari sini kita makin yakin kebenaran Al-Quran. 14 abad yang silam Rasul sudah ngomong dan sudah menyampaikan wahyu dan sudah mewanti-wanti kita kaum muslimin terhadap mereka. Dan dari zaman ke zaman kita saksikan, dan hari ini yang paling parah yang kita saksikan. Kemudian hakikat yang keempat, dan ini yang sangat memilukan, adalah lemahnya kaum muslimin. Lemahnya kaum muslimin. Persis seperti yang disabdakan Nabi SAW, kaum muslimin hari ini kagutha isaili, kata Rasul, seperti buih yang ada di lautan. Coba lihat buih-buih yang di lautan itu. Siapa yang bisa menjumlah buih yang ada di lautan itu? Tidak ada, saking banyaknya. Tapi bisa hilang dengan deburan-deburan ombak. Tidak ada gunanya. Banyaknya loh, tidak ada gunanya. Ya buktinya hari ini kita lihat kaum muslimin lemah kan.
Kalau seandainya kaum muslimin bersatu, Israel itu sebentar saja itu. Tetapi ketika kaum muslimin berpecah belah, bercerai-berai satu dengan yang lainnya, entah apa kepentingan mereka, maka akhirnya kemudian kaum muslimin pun centang perenang jadinya. Dan kita lihat kelemahannya hari ini. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa lemah? Kenapa kita bisa lemah? Maka jawabannya, karena kita tidak beriman dengan Allah, kurang beriman dengan Allah, tidak yakin dengan Allah, tidak dekat dengan Allah. Makanya ketika Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, jangan sedih, jangan pula kalian terhina karena kalian itu tinggi jika kalian beriman, kata Allah. Ingin kuat, tidak terhina, kita ingin senang, tidak sedih, dan kita ingin tinggi dan ditinggikan dari umat yang lainnya, cukup syaratnya satu, kata Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman kepada Allah. Tapi kenyataannya kaum muslimin hari ini semakin jauh kan dari Allah. Orang yang sholat dengan yang tidak sholat banyak mana? Banyak yang tidak sholat. Orang yang bermuamalah syar'i dengan yang bermuamalah tidak syar'i lebih banyak mana? Yang tidak syar'i. Mulai ribanya, dustanya, mengurangi takarannya, timbangannya, meterannya, macam-macamnya kan. Mulai ucapannya, ghibahnya, dustanya, namimahnya, macam-macam. Ya. Jauhnya mereka dari majelis ilmu, jauhnya mereka dari masjid. Ini menunjukkan kelemahan iman namanya. Padahal syarat dikuatkan kaum muslimin itu ketika keimanan mereka kuat, dan tidak mungkin iman itu kuat kecuali dengan ketaatan. Makanya ahli sunnah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sebab kalau ini yang terjadi, maka dicabut dalam hati-hati kita ini izzah, kemuliaan, kemudian akan ditanamkan kelemahan. Sebaliknya dari musuh-musuh kafir itu, yang tadinya mereka lemah, dicabut kelemahan, diletakkan pula kekuatan kepada mereka. Kenapa? Karena kita sudah tidak dipandang lagi oleh mereka. Kita sudah tidak punya lagi harga diri di hadapan mereka. Hilang izzahnya di hadapan mata-matanya orang-orang kafir. Hilang takutnya. Itulah yang kemudian kata Nabi SAW, karena Allah sudah memberikan penyakit wahan ke dalam hatimu. Wahan itu artinya kelemahan. Apa penyebabnya wahai Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut kematian. Inilah 4 hakikat yang tersingkap dengan Al-Quran dari perang yang hari ini kita saksikan antara Zionis Yahudi dengan kaum muslimin. Saya ulang, yang pertama, bahwa kita tahu Al-Quran sudah ngomong 14 abad yang silam, Rasul sudah menyampaikan ada musuh yang paling memusuhi kita melebihi orang Yahudi. Yang kedua, bahwa dimanapun orang-orang kafir satu dengan yang lainnya pasti membantu, tidak mungkin tidak membantu. Sekarang PBB ngomong begini begitu, PBB mereka juga yang buat, ya. Tetap saja himbauan mereka juga tidak didengarkan. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, kemudian yang ketiga, bahwa orang-orang kafir itu tidak sedang memerangi ormas tertentu yang mereka anggap teroris, tapi mereka sedang memerangi kaum muslimin, dan Palestina bagian dari kaum muslimin. Dan yang terakhir, tersingkap hakikat di sini tentang lemahnya kita hari ini. Penyebabnya apa? Karena jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada pembahasan kita. Siapa Yahudi dan apa sifat dan akhlaknya? Yang pertama, di dalam Al-Quranul Karim, orang Yahudi itu terkenal orang yang menyembunyikan kebenaran. Mereka umat pendusta.
Dan itu bisa dilihat dalam surah Al-Imran ayat 71. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Hei ahli kitab, kenapa kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kalian sembunyikan kebenaran sementara kalian tahu? Orang-orang Yahudi itu tahu bahwa Nabi SAW itu akhirul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, dan akhir dari para nabi dan rasul. Tapi mereka dustakan. Begitu juga Al-Quran mereka dustakan. Bahkan sebelumnya Isa bin Maryam aja mereka dustakan. Bahkan mereka tidak mengakui Injil. Bahkan sebelumnya daripada Isa, para nabi sebelum Isa diutus, mereka pun sudah dustakan. Bahkan mereka bunuh. Bahkan pembunuhan kepada para nabi juga pernah direncanakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, bukan satu kali tapi berkali-kali. Mulai apa yang dilakukan Bani Qunaiqah Yahudi yang hendak membunuh Rasul secara pengecut. Kemudian disihirnya Rasul oleh Labid bin Asam. Kemudian diracunnya Nabi SAW oleh Zainab bintul Harith. Macam-macam upaya pembunuhan kepada Nabi. Dan semua dalangnya ada siapa? Orang-orang Yahudi. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-khiyanatu wal ghudur. Bahwa sifat dan akhlak Yahudi itu terkenal para pengkhianat. Dari zaman ke zaman. Sejak zaman Bani Israel. Mereka para pengkhianat. Apalagi Yahudi zaman sekarang kan. Cemana kayak cerita resolusi dan yang lainnya. Tidak ada di otak mereka. Ya. Makanya mereka dikenal oleh Al-Quranul Karim para pengkhianat. Kemudian juga yang nomor 3, al-hasad. Mereka adalah umat yang paling hasad. Dan itu digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Wadda kathiru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusihim. Dan kebanyakan ahli kitab, maksudnya Yahudi, karena kalau kita bicara surah Al-Baqarah itu umumnya membicarakan tentang Yahudi. Tapi kalau kita baca surah Al-Imran, maka umumnya membicarakan soal Nasrani. Lah ketika disebut ahli kitab memang mencakup Yahudi dan Nasrani, tapi ayat ini fokusnya orang-orang Yahudi. Karena ayat ini tercantum dalam Al-Baqarah. Dan kebanyakan dari ahli kitab maksudnya orang-orang Yahudi. Kalau sekiranya kalian murtad dari agama kalian setelah keimanan kalian, itu mereka senang. Kenapa? Kuffaran hasada. Karena kekufuran dan hasadnya mereka kepada kita kaum muslimin. Apa yang menjadikan mereka hasad? Di zaman Rasul, orang-orang Yahudi itu kan sudah menanti ya, berabad-abad ratusan tahun yang silam mereka harus tinggal di kota Yathrib Madinah akan kelahiran seorang nabi. Tiba-tiba ketika mereka melihat tanda bahwa hari itu harusnya lahir seorang nabi yang mereka tunggu-tunggu berabad-abad itu dengan munculnya bintang Ahmad, rupanya malam itu tidak ada satupun wanita Yahudi yang melahirkan. Padahal harusnya kan melahirkan malam itu, melahirkan seorang nabi yang mereka tunggu-tunggu. Rupanya di malam yang ketika tanda kelahiran nabi itu muncul, yang lahir pula ada di Mekah. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Artinya orang-orang Yahudi tahu bahwa ketika muncul bintang itu lahir Nabi. Tapi ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak mau mengakui. Kenapa? Hasad. Tidak dari Bani Israel, kenapa pula dari Bani Ismail? Maka mereka hasad. Hasadnya di situ. Karena mereka menganggap bahwa selain Bani Israel itu bukan orang-orang pilihan, itu masalahnya. Kenapa bukan orang-orang pilihan yang dipilih jadi nabi? Kenapa orang Arab? Yang selama ini mereka bermusuhan dan berperang tuh. Sejak itu mereka hasad. Sampai hari ini mereka hasad.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang selanjutnya al-ifsad wa itharatul fitani wal huruf. Mereka umat perusak dan suka menyalahkan permusuhan. Ketika selepas perang dunia pertama kan, kemudian Inggris dengan sepihak meletakkan orang-orang Yahudi yang ada di Eropa, diletakkan di Palestina dengan dalih sejarah. Kemudian dibagi dua tanah Palestina dengan tanah Yahudi itu. Belum ada negara dua-duanya. Cuman dikasih batas saja. Nih Palestina sini, nih Israel sini kan kita. Setahun setelahnya tiba-tiba kemudian orang-orang Israel pula yang disahkan kenegaraannya dan orang Palestina pula di bawah otonom orang-orang Israel. Akalnya di mana? Oke lah kalau seandainya mereka niat baik, mereka memindahkan Yahudi ingin punya tanah, kemudian ingin hidup layaknya manusia lah, damai, tentram, tidak ada permusuhan. Bukan itu masalahnya. Ketika sudah resmi jadi negara, mulailah mereka mengacau orang-orang yang ada di situ. Sampai hari ini. Ya, karena mereka akhlaknya memang perusak. Akhlaknya perusak mereka. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan dalam Al-Qur'an, mereka adalah umat perusak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ihtiqarul akharin. Mereka umat yang suka meremehkan yang lainnya. Kenapa coba? Tentu ada penyebabnya. Makanya kalau kita lihat orang-orang Yahudi memandang umat di luar Yahudi itu, kita ini bukan apa-apanya di hadapan mereka. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan dirinya itu sebagai umat pilihan. Berkata orang-orang Yahudi dalam Al-Quran, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah orang-orang pilihan Allah. Katakan ya Muhammad kepada mereka, mengapa Allah menyiksa kalian? Karena dosa-dosa kalian. Kalau memang kalian anak-anak pilihan Allah dan orang-orang pilihan Allah, kenapa Allah azab dengan dosa-dosa kalian? Kita lihat coba dalam sejarah, kan banyak azab yang diturunkan kepada orang Yahudi itu. Mulai Ta'un diazab kepada mereka. Kemudian Halilintar datang dan membunuh mereka. Kemudian negaranya Asia bolak-balik dikuasai oleh orang-orang non-Yahudi, mulai dari Babylon, kemudian Persia, dan yang terakhir ketika itu adalah Romawi. Romawi yang mendudukan Al-Quds kan di zaman itu. Baru di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibebaskan oleh kaum muslimin. Dari sini sebagai bantahan, hei Yahudi yang menganggap diri kalian suci, anak Allah, orang pilihan. Oke, kalau kalian memang anak suci, orang pilihan, kenapa sejarah kalian sangat hitam sekali dan dipenuhi dengan azab Allah? Sebagian kan dikutuk jadi kera dan babi, sekarang kalian dihinakan, diperbudak oleh orang-orang Babylon. Kalau memang anak-anak pilihan Allah, tidak seperti itulah. Harusnya dimuliakan. Nah, itulah karena orang-orang itu menganggap orang pilihan, makanya sifat ihtikar itu ada. Mereka meremehkan di luar daripada orang-orang Yahudi. Kemudian juga terkenal tahrif dalam Quran itu. Mereka suka merubah-rubah kitab-kitab mereka. Makanya lihat sekarang mereka tidak mengacu kepada Taurat, tapi kepada Talmud. Beda Taurat dengan Talmud itu. Apalagi Taurat itu sendiri sudah dirubah-rubah dengan tangan-tangan kotor mereka dan tidak layak lagi untuk jadi rujukan. Dan itu Allah sudah katakan 14 abad yang silam, Rasul sudah menyampaikan kepada umatnya. Allah berfirman, yuharrifunal kalima amma wadi. Mereka suka merubah-rubah kalimat-kalimat dari tempat-tempat yang Allah sudah letakkan di situ dalam Taurat. Mereka rubah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya memang sangat buruk akhlaknya orang-orang Yahudi, dan kita bisa saksikan hari ini betul apa yang dikatakan
Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun kenapa Yahudi kok sekejam itu? Kok sekejam itu, tidak ada rahmat kepada anak-anak. Kita lihat sekarang mereka membuat alibi macam-macam kan. Ketika menyerang masjid, menyerang rumah sakit, menyerang apa, satu alasannya memburu Hamas. Memburu Hamas itu saja. Padahal di situ tidak ada sarangnya Hamas, tidak ada juga markasnya Hamas, dan memang begitulah propaganda mereka. Persis seperti dulu Amerika menyerang Irak, katanya ada nuklir. Udah habis Irak, dicari tak ada pula nuklir itu. Ya. Jadi memang seperti itu mereka membuat propaganda untuk menghalalkan seolah-olah ya dunia menganggap oh iya betul. Tidak, kita sudah tahu kelicikan mereka. Karena pertama, tujuan mereka adalah taksis wa tathbit mamlakatihim Israel. Kata para ulama yang pertama, karena tujuan mereka adalah mengasas dan berusaha melebarkan kekuasaan mereka. Ingat dulu ketika Presiden Trump sebelum Joe Biden kan sudah merencanakan bahwa memang Palestina itu mau dihapuskan, kemudian betul-betul mau digabungkan dengan negara Israel, kemudian akan dibuat Israel Raya. Jadi nggak ada lagi Palestina, jadi kan satu, ya. Tapi ditentang. Tapi kita yakin namanya Palestina tidak akan pernah hilang di permukaan bumi. Kenapa? Karena di tempat itulah kebenaran akan mengalahkan kebatilan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Karena memang tujuan mereka adalah untuk melanggengkan kekuasaan mereka, melebarkan seluas-luasnya. Yang kedua, at-tahakkum fi syu'ubil alam. Ulama mengatakan karena mereka ingin menjadi hakim, bukan hanya bagi daerah kecil di Israel. Kalau bisa dunia mereka yang mengatur. Kalau bisa. Dan itu sudah ada ke arah sana kan? Karena memang orang-orang yang berpengaruh di Eropa juga rata-rata orang Yahudi, baik secara ekonomi atau pemikiran kan gitu. Waktu di Yaman, ada seorang syekh, dia pernah lama 14 tahun tinggal di Amerika, sebelah Gedung Putih. Cerita dia, siapa lupa namanya syekhnya itu. Dia cerita bahwa di Amerika itu yang memegang ekonomi Yahudi, dan yang mengatur urusan sana pun cendekiawannya orang-orang cerdasnya itu, pemikir-pemikirnya pun dari Yahudi. Jadi memang Yahudi itu sudah mulai mencengkram dunia, dan itu yang mereka kehendaki. Makanya para ulama di sini mengatakan yang kedua, at-tahakkum fi syu'ubil alam. Kalau bisa mereka lah yang memegang hukum di semua alam semesta ini. Dan yang lainnya itu dijadikan khadimuhum. Kita ini kalau bisa membantu mereka, jadi pembantu mereka tuannya. Kemudian yang ketiga, al-qadha'u 'alal muslimin. Al-qadha'u 'alal muslimin. Bahwa mereka betul-betul menguasai dimanapun kaum muslimin berada, mereka yang memutuskannya. Kemudian yang keempat, ifsadus syu'ub wa tahtimu akhlaqihim bisilahil munkarat minal khumri waz zina wa ghairi dhalik. Dan yang keempat, berusaha untuk memecah belah kaum muslimin dimanapun berada dan merusak akhlak mereka. Dengan cara apa? Dengan cara supaya kaum muslimin dekat dengan khamr, dekat dengan zina, disebarnya media kepada kaum muslimin. Nah, sekarang yang merusak kaum muslimin apa? Media. Kalau dulu kita takut anak kita rusak itu karena takut berkawan dengan orang. Awas jangan salah kawan, nanti kamu rusak. Nah, dulu kan dalam pikiran begitu, yang merusak itu pasti kawannya. Tapi sekarang banyak orang yang rusak gak berkawan kok. Ya kawannya handphone itulah jadi rusak. Kalau sebelum ada handphone, kita bisa lah membilang anak kita itu kawannya berapa. Oh si Anu. Nah, tahulah kawannya. Sekarang setelah punya handphone, kita tidak tahu kawan dia berapa. Karena dia bisa berkawan dengan siapa saja, kapan saja. Ya. Dan lebih bahaya,
Dan itulah memang rencana orang-orang Yahudi. Karena yang menguasai media siapa? Yahudi. YouTube ini siapa? Yahudi juga kan itu ya. Tapi kita pakai untuk menyerang Yahudi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu tujuan mereka. Ya, termasuk juga is'alu naril fitan. Mereka berusaha untuk menyalakan api fitnah di mana-mana. Makanya mereka lah yang menyulut permusuhan. Hari ini kita lihat kan, contoh namanya Rusia dengan Ukraina. Presidennya Yahudi juga Ukraina itu. Nah, sekarang kemudian Palestina dengan Israel, Yahudi juga. Jadi sekarang seolah-olah kesan yang menyulut perang dunia ini siapa? Yahudi kan? Yang di Rusia sana Yahudi, yang di Arab juga Yahudi. Memang ya kita tidak ragu lagi bahwa Yahudi itu memang di mana-mana pun buat masalah. Sejak zaman dulu kan itu. Bukan hanya bermasalah dengan orang biasa, dengan para nabi aja bermasalah. Bahkan nabi mereka Musa alaihi salatu wassalam, betapa banyak Nabi Musa itu disakiti oleh orang-orang Yahudi. Sampai Rasul mengatakan, rahimallahu akhi Musa qad udhiya katsira fa sabar. Semoga Allah merahmati Musa. Banyak sekali ujian orang-orang Yahudi kepada Musa, tapi dia nabi yang sabar. Jadi kalau nabinya saja digitukan kan, macam mana pula lah selainnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa orang Yahudi itu selamanya mereka akan memusuhi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Maka jangan pernah percaya kalau Yahudi hari ini hanya mengatakan ingin memberangus Hamas. Enggak. Mereka sedang menaruh permusuhan dengan kaum muslimin dari zaman ke zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya apalagi lah yang kita lakukan kecuali hanya kita sendiri kembali kepada Allah Azza wa Jalla, perbaiki agama kita supaya kita semakin kokoh di sini. Dan yang kedua juga, kita hanya bisa membantu saudara kita dengan apa yang kita sanggup bantu. Dengan doa, dengan tenaga, apalagi dengan tenaga. Mau jihad, jihad ada syaratnya. Ya, tidak bisa main berangkat begitu saja. Harus ada izin pemerintah dulu. Nah, dengan apa lagi? Ya dengan media. Kita suarakan dengan media ini. Kemudian dengan memberitakan berita-berita yang benar tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena Rasul mengatakan, "Malam yahtam bi amril muslim falaysa minna." Kata Rasul, siapa yang tidak punya keinginan untuk membantu saudaranya kaum muslimin, maka dia bukan golonganku, kata Nabi. Kalau orang tidak peduli dengan saudaranya, kata Rasul, dia bukan golonganku. Dan mereka kaum muslimin yang ada di Palestina sama dengan juga kaum muslimin yang ada di sini. Apa bedanya? Karena Rasul SAW mengatakan muslim itu satu badan, satu bangunan. Kalau mereka disakiti, kita pun tersakiti. Maka kita wajib menolong saudara kita sekurang-kurangnya. Kalau tidak mau berdoa untuk mereka, jaga lisan. Itu saja. Ya, jaga lisan kita. Khawatirkan lisan kita ini mengucapkan sesuatu justru menyakiti muslim yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita buat tanya jawab saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seluruh Bani Israel itu Yahudi? Apakah seluruh Bani Israel Yahudi? Harus dibedakan. Bani Israel Yahudi ahli kitab. Quran itu ada mengistilahkan 3 istilah. Terkadang mengistilahkan dengan Bani Israel, terkadang mengistilahkan dengan ahli kitab, terkadang mengistilahkan dengan Yahudi. Kalau diistilahkan dengan ahli kitab, biasanya Quran itu sedang menceritakan dan mengingatkan nikmat. Jadi Allah sedang mengingatkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ya Bani Israel, adhkuru nikmatallahi alaikum. Hei Bani Israel, ingatlah akan nikmat yang Allah berikan kepada kalian.
Tapi kalau konteksnya ahli kitab, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, banyak dalam Quran itu bahasa Alkitab. Berarti sedang membicarakan dua agama, satu Yahudi, satu Nasrani. Tapi kalau dikhususkan Yahudi, berarti Al-Quran sedang mencela. Jadi Al-Quran itu sedang mencela. Kalau ada kalimat Yahudi dalam Quran, berarti konteksnya sedang mencela. Rata-rata isi Quran kalau sudah disebut Yahudi berarti sedang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya Bani Israel dengan Yahudi? Bani Israel ini nasab. Kalau Yahudi itu agama. Beda ya. Kalau Bani Israel nasab. Nasab maksudnya dari Yakub. Yakub ini punya anak 12. Ya, dari 12 anak itu ada nabi di situ, Nabi Yusuf, Yahuda dan macam-macam ya. Zabalun, namanya susah-susah. Jadi dari 12 putra Yakub itulah kemudian lahir turunannya. Lah turunannya disebut Bani Israel. Dan Israel itu nama lain daripada Yakub. Jadi seluruh keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Jadi Bani Israel itu nasab. Tapi kalau Yahudi itu agama. Agama Yahudi. Ya, mereka mengasas sebuah keyakinan yang kita sebut ya dengan agama Yahudi, agama Nasrani. Nah itulah. Jadi kalau bicara Yahudi berarti agama Yahudi. Sama dengan Nasrani, agama Nasrani. Adapun kalimat Yahudi sendiri diambil dari apa? Ada yang mengatakan Yahudi itu diambil dari Yahuda. Yahuda itu nama putra daripada Yakub. Jadi Yakub punya 12 anak, itu salah satu namanya Yahuda. Lah turunannya jadi Yahudi. Ada juga yang mengatakan kalimat Yahudi itu dari kalimat hudna. Ketika orang-orang pilihan Nabi Musa, mereka meminta kepada Musa untuk ditampakkan Taurat, ingin melihat wajah Allah. Tiba-tiba kemudian Musa marah dan mengatakan, mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah itu dengan jelas-jelas dengan mata kami itu. Pengen melihat Tuhan Musa dengan kedua matanya. Maka datang halilintar dan membunuh mereka semua. Karena mereka sudah lancang, Nabi Musa aja tidak bisa melihat Allah. Ini Bani Israel pula pengen pula melihat Allah. Maka datang halilintar, mati semua. Kemudian dihidupkan kembali. Ketika itu mereka taubat dan mengatakan hudna ilaika, hudna, kami bertobat kepadamu ya Rabb. Nah, berarti mulai dari kalimat hudna itulah mereka orang-orang yang bertobat itu jadi Yahudi. Dari kalimat hudna jadi Yahudi. Ada juga yang mengatakan tidak, maksudnya Yahudi itu dari kalimat tahawud. Tahawud artinya taharrok. Jadi kalau mereka baca Taurat itu cepat banget. Lihat orang-orang Yahudi kalau di tembok ratapan tuh baca Taurat kan cepat-cepat tuh. Kalau kita kan tartil, ya ada tajwidnya, ada tahsinnya. Mereka enggak. Ya, kalau baca Taurat tuh tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa dalam bahasa Arabnya disebut tahawud. Dari situlah mereka jadi Yahudi, karena kalau mereka membaca Taurat itu tergesa-gesa. Itu dari segi istilah penamaan ya. Nah, tapi yang jelas bahwa Yahudi itu sebuah agama yang menyimpang. Karena dengan kedatangan Nabi SAW, maka semua agama sebelumnya terhapuskan dengan Islam. Ya, itulah perbedaan Bani Israel dengan Yahudi di sini. Wallahu a'lam. Ada lagi? Gimana? Zabur dengan Taurat? Talmud. Oh, kalau Talmud itu dia adalah Taurat yang sudah dirubah-rubah. Jadi Taurat itu ininya sumbernya. Kemudian mereka ringkas. Jadi Talmud dengan berbagai macam isi yang dimasukkan kalam manusia ke dalam Talmud itu. Jadi sudah bercampur tuh antara kalam Allah dengan kalam manusia di Talmud itu. Makanya kemudian kitabnya orang-orang Yahudi sudah tidak otentik lagi, sama dengan Nasrani kan. Nasrani ini kita tahu bahwa ketika Isa bin Maryam diangkat, maka murid-muridnya kemudian hijrah ke berbagai macam daerah untuk mendakwakan ajaran Isa kepada umat ini.
Lah yang menulis Taurat nih, Injil ini siapa? Ya murid-muridnya Isa lah yang nulis. Jadi murid-muridnya Isa nulis Injil itu. Ada juga yang murid dari muridnya Isa. Jadi dua ditulis oleh muridnya Isa, dua lagi ditulis oleh murid-muridnya Isa lagi. Dalam bahasa kita ada sahabat, ada tabiin gitu maksudnya. Jadi ada yang ditulis Injil itu di generasi pertama muridnya Isa. Ada Injil itu yang ditulis di generasi kedua. Makanya kan orang-orang Nasrani mereka mensepakati Injil itu kan ada 4. Ya, 2 ditulis di generasi pertama, 2 ditulis di generasi kedua. Banyak sih Injil itu sampai 40 lebih. Ya, cuman kan itu referensi saja, tapi yang disepakati 4. Lah siapa yang nulis? Murid-muridnya. Bukan Isa bin Maryam. Isa kan udah diangkat ke langit. Lalu kemudian ya mungkin ketika itu masih selaraslah dengan ajaran Isa kan. Tapi setelah lewat 200-300 tahun baru penyimpangan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan yang pertama kali menyimpangkan itu adalah seorang laki-laki namanya Paulus. Kata Imam Ibnul Qayyim, dialah yang mengasas pemahaman tentang Isa Tuhan, Isa anak Tuhan, Isa satu di antara 3 Tuhan. Dan Paulus ini Yahudi yang pura-pura masuk Islam, mengaku muridnya dari murid Isa bin Maryam. Nah, begitu juga Yahudi. Jadi antara Yahudi dan Nasrani cuman bedanya kalau Yahudi ini mereka tidak mengakui kerasulan Isa dan tidak mengakui kitab Injil. Tapi kalau Nasrani mengakui adanya Musa, adanya Taurat. Makanya kalau kita lihat di gereja ada namanya perjanjian lama, ada namanya perjanjian baru. Gereja mengakui adanya Taurat dan adanya Injil. Tapi kalau sinagog, tempat ibadahnya Yahudi, Anda tidak akan mendapati kecuali Taurat atau Talmud. Tidak ada Injil. Karena selamanya orang-orang Yahudi itu tidak akan mengakui Isa, dan selamanya orang Yahudi tidak akan mengakui Injil. Itulah bedanya. Yahudi keras kepala. Summa qasad qulubuhum. Ya, kerasnya hati orang-orang Yahudi itu menerima kebenaran. Sama Isa aja diingkari, apalagi Nabi kita kan itu, makin diingkari lagi. Ya, Isa aja mereka ingkari. Ya, jadi memang Yahudi itu sudah sangat tersesat dan kesesatan yang sangat jauh sekali.